Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok Brave Pink Hero Green sebagai representasi dalam komunikasi dialog. Izinkan kami untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Khalifah Gibran Kolagi, dan rekan-rekan saya. Bisa dilanjut? Saya Aisyah Sora Mutia Latifah. Saya Huda Fitriani. Saya Naila Askia. Saya Ismi Zarani. Dan saya Muhammad Aska Syakbani. Baik, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama. Bisa dipersilahkan. Oke, baik. Teman-teman, kalau kita bicara tentang gerakan sosial, hal yang sering kita lihat biasanya adalah aksi di jalan, simbol-simbol atau seseruan di media sosial. Tapi ada satu hal penting yang sering kita lupakan, yaitu dialog. Dialog menjadi inti dari bagaimana sebuah gerakan bisa menyatukan suara-suara individu menjadi kekuatan kolektif. Nah, pada kesempatan ini, aku akan menjelaskan bagaimana dialog berperan dalam gerakan sosial dengan mencontohkan kasus Brave Hero Green yang baru-baru ini muncul di masyarakat. Dialog dalam gerakan sosial itu bukan hanya percakapan biasa, melainkan sebuah proses pertukaran makna. Di sini, suara individu yang awalnya terpisah-pisah dipertemukan dan disatukan menjadi arah perjuangan bersama. Contohnya, pada kasus Brave Hero Green, gerakan ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sederhana seperti warna ternyata bisa menjadi bahasa dialog yang sangat kuat. Warna pink misalnya, diinterpretasikan sebagai simbol keberanian dan solidaritas. Sementara itu, warna hijau menjadi tanda pengorbanan sekaligus kepahlawanan. Jadi, lewat simbol-simbol ini sebenarnya sedang terjadi dialog nonverbal yang menyampaikan pesan ke masyarakat luas. Yang menarik, dialog dalam gerakan sosial ini bisa menjadi dalam dua bentuk. Pertama, dialog verbal, yaitu percakapan langsung, seperti diskusi, debat, atau orasi yang dilakukan di ruang publik. Kedua, dialog nonverbal, yang muncul lewat simbol warna, tindakan, bahkan gestur yang memiliki makna tersendiri. Pada titik ini, kita bisa melihat bahwa sebuah gerakan tidak hanya mengandalkan kata-kata, tetapi juga bahasa simbolik untuk mengajak orang lain terlibat. Melalui dialog, gerakan sosial tidak hanya berhenti pada penyampaian pesan. Dialog juga membangun identitas bersama, menumbuhkan rasa solidaritas, dan menentukan arah perjuangan kolektif. Artinya, dialog itu bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga fondasi yang membuat gerakan bisa bertahan, berkembang, bahkan meluas. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa dialog dalam gerakan sosial adalah kunci. Tanpa dialog, gerakan hanya akan jadi suara yang terpecah-pecah. Dengan dialog, baik verbal maupun non-verbal, sebuah gerakan bisa menghadirkan kekuatan kolektif, menciptakan solidaritas, dan merumuskan arah perjuangan yang jelas. Itulah mengapa dialog selalu menjadi elemen penting dalam setiap gerakan sosial, termasuk dalam kasus Brave Hero Green. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu warna sebagai bahasa perlawanan. Jadi dalam aksi demo ini kita kan memiliki dua warna yang menjadi spotlight pada saat aksi demo tersebut, yaitu warna pink dan warna hijau. Nah, bagaimana sih kedua warna itu bisa menjadi bahasa perlawanan gitu yang bisa mempersatukan masyarakat untuk menyuarakan hak yang sama gitu.
Nah, Brave Pink dan Hero Green ini menjadi simbol perlawanan masyarakat, yaitu rakyat kecil khususnya. Brave Pink melambangkan keberanian moral seorang perempuan biasa menghadapi aparat. Sedangkan Hero Green merepresentasikan penderitaan pekerja lapangan yang menjadi korban ketidakadilan. Nah, keduanya ini bersama-sama menjadi bahasa perlawanan terhadap kebijakan yang menekan masyarakat. Nah, yang pertama, apa sih bahasa perlawanan dari warna Brave Pink ini? Nah, warna Brave Pink ini adalah bentuk perlawanan moral yang menunjukkan keberanian rakyat kecil, terutama seorang perempuan, khususnya ibu rumah tangga seperti ibu anak, untuk melawan ketidakadilan meski tanpa kekuatan fisik. Selanjutnya yang kedua yaitu Hero Green. Hero Green ini adalah bentuk perlawanan simbolik, menghadirkan penderitaan nyata pekerja lapangan sebagai wajah ketidakadilan sehingga membangkitkan empati dan solidaritas publik. Karena seperti yang kita tahu, dari salah satu driver ojol ada yang menjadi korban kekerasan aparat, yaitu dilindas oleh mobil brimob. Nah, karena dari kasus tersebut akhirnya muncullah warna hijau ini untuk menyuarakan para pekerja dan menyuarakan ketidakadilan yang dilakukan oleh aparat kepada rakyat kecil yang dilakukan secara semena-mena. Oke, boleh di next dan dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini mungkin akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana Brave Pink dan Hero Green itu menjadi konstruksi makna kolektif. Yang pertama itu Brave Pink. Nah, dari warna pink ini tuh pada umumnya kita sering diasosiasikan sebagai sesuatu kelembutan, feminitas, bukan juga kerentanan. Namun melalui aksi Ibu Ana yang berani berdiri di depan aparat itu dengan mengenakan jilbab warna pink, makna tersebut mengalami pergeseran. Nah, warna pink ini kemudian menjadi simbol baru, yaitu simbol keberanian sipil dan perlawanan damai. Hal ini menunjukkan bahwa makna itu tidaklah tetap, tetapi dapat berubah melalui pengalaman sosial dan juga dialog bersama. Ketika banyak orang mengganti foto profil dengan warna pink, seperti di Instagram, di TikTok, dan juga di X, itu merupakan bentuk dialog nonverbal. Mereka seakan ingin menyampaikan pesan solidaritas bahwa keberanian itu bisa datang dari siapa aja, bahkan dari rakyat kecil sekalipun. Lalu yang kedua itu Hero Green. Nah, warna hijau yang identik dengan jaket ojek online ini itu pada mulanya hanya berfungsi sebagai penanda profesi, yaitu profesi ojek online. Nah, dari peristiwa tragis yang menimpa ojek online tersebut, warna hijau ini tuh berubah maknanya menjadi simbol pengorbanan, kepahlawanan rakyat kecil, sekaligus ekspresi duka dan kemarahan dari masyarakat. Dengan mengenakan atau menampilkan simbol hijau ini, masyarakat sedang melakukan dialog kolektif yang menyuarakan tuntutan akan keadilan. Jadi sama seperti Brave Pink, makna Hero Green itu juga lahir dari interaksi simbolik yang kemudian diterima luas oleh masyarakat. Nah, selanjutnya itu dari kedua makna warna tersebut ada konstruksi makna kolektifnya. Maknanya itu tidak datang dari satu orang atau satu peristiwa saja, melainkan hasil koordinasi jutaan warganet atau masyarakat melalui unggahan, komentar, dan perubahan foto profil. Yang pink itu akhirnya dipahami sebagai simbol keberanian sipil, sementara hijau menjadi simbol perlawanan rakyat kecil. Menariknya, dialog ini tuh bukan hanya terjadi di ruang digital saja, tapi narasi dan simbol tersebut juga muncul dalam bentuk grafiti di ruang publik, liputan media, hingga menjadi pembicaraan di level institusi. Mungkin boleh dilanjut oleh rekan saya. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang media sosial sebagai arena dialog publik. Saya mau ngajak kita ngobrolin sesuatu yang kita pakai setiap hari, media sosial.
kita akan bahas gimana media sosial ini jadi tempat penting buat ngobrol dan berbagi pendapat. Yang pertama ada era media baru. Dulu, kalau mau tahu berita, kita nonton TV atau baca koran. Kita cuma bisa nerima info aja. Itu namanya komunikasi satu arah. Sekarang, kita masuk ke era media baru. Kita nggak cuma jadi penonton, tapi juga ikut jadi pemain. Lewat media sosial, kita bisa kasih komentar, bikin video, atau berbagi cerita. Kita semua jadi terhubung. Makanya disebut media jaring. Dari sini, muncul yang namanya budaya cyber. Cara kita berinteraksi dengan di dunia maya. Tantangannya, apakah dengan banyak grup ini, kita masih bisa ngobrol sama orang yang beda pandangan? Jangan-jangan kita cuma asik di gelembung kita sendiri aja. Nah, yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pada ruang publik jamak. Media sosial itu mengubah banyak hal. Ada yang bilang media sosial bikin kita jadi kurang interaksi, tatap muka, nah jadinya kayak jauhan. Tapi ada sisi bagusnya juga. Media sosial ngasih kita kekuatan buat jadi wartawan dadakan. Kalau ada kejadian, kita bisa langsung foto atau rekam video dan sebarkan. Ini yang disebut jurnalisme independen, di mana kita bisa berbagi informasi tanpa harus nunggu media besar. Lalu, yang ketiga, ada dampak pada ruang publik tradisional. Media sosial itu mengubah banyak hal yang ada. Ada yang bilang media sosial bikin kita jadi kurang interaksi tatap muka, jadi jauhan. Nah, untuk terhubung, makanya disebut media jaringan. Dari sini muncul yang namanya budaya cyber, cara kita berinteraksi di dunia maya. Next. Nah, yang di poin keempat, ada spiral keheningan. Pernah gak sih kalian kalau mau komentar, tapi karena lihat banyak yang beda, akhirnya nggak jadi, seperti beda pendapat. Kalau iya, itu namanya teori spiral keheningan. Teori ini bilang, kalau kita merasa pandangan kita minoritas atau sendirian, kita bakal milih lebih diam. Akibatnya, pandangan yang didukung banyak orang di media sosial jadi kelihatan makin kuat. Padahal mungkin nggak semua orang setuju. Lalu yang kelima, ada penggunaan dan gratifikasi. Nah, kalau teori ini kebalikannya, namanya teori penggunaan dan gratifikasi. Teori ini bilang kalau kita nguji yang pintar, kita nggak asal terima aja info. Kita aktif milih konten yang kita mau. Misalnya, kalau lagi mau cari info, kita buka dulu X yang dulunya Twitter, dan kalau lagi mau hiburan, kita buka TikTok. Kita pakai media sosial untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan cuma ikut-ikutan. Nah, jadi, soalnya, media sosial akan dua sisi. Di satu sisi, dia bikin kita bisa ngobrol dan terhubung. Tapi di sisi lain, kita juga harus pintar-pintar pakai, biar nggak terjebak. Itu saja dari saya, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih, Aska. Oke, sekarang yaitu etika dalam dialog sosial. Etika dalam dialog sosial menekankan penghormatan terhadap martabat manusia serta menyampaikan aspirasi dengan cara damai. Dialog tidak boleh dipandang hanya sebagai strategi komunikasi, melainkan sebagai kewajiban moral untuk mendengarkan suara kelompok yang lemah. Kasus Brevping ini memperlihatkan bahwa keberanian rakyat kecil dapat membuka ruang percakapan publik secara etis tanpa kekerasan, sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap individu berhak didengar dalam ruang dialog sosial. Contoh kasusnya, Blackpink, keberanian seorang ibu menghadapi aparat dengan damai menjadi simbol etika komunikasi yang bermartabat. Selanjutnya, solidaritas dalam dialog. Solidaritas dalam dialog sosial muncul ketika masyarakat bersatu menyuarakan aspirasi bersama. Melalui simbol dan ekspresi kolektif, publik dapat menyuarakan empati dan dukungan pada pihak terpinggirkan. Fenomena Hero Green menunjukkan bagaimana pengorbanan seorang pengemudi ojol
Pengemudi ojol dapat melahirkan solidaritas luas hingga dialog tidak hanya menjadi antar individu tetapi berkembang menjadi kekuatan sosial yang menghubungkan rakyat dengan pemerintah. Contoh kasusnya, Hero Green, warna hijau pengemudi ojol menjadi lambang duka dan pengorbanan dan pergerakan solidaritas nasional. Selanjutnya, untuk teman saya dipersilakan. Oke, selanjutnya itu adalah simbol dalam realitas sosial. Definisi simbol itu sendiri itu adalah tanda, gambar, warna, atau bahasa yang mewakili makna tertentu dalam masyarakat. Fungsi dari simbol itu sendiri ada beberapa. Di antaranya itu adalah sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan atau identitas tertentu. Yang kedua, pemersatu kelompok. Contohnya itu seperti bendera atau logo yang ada pada setiap organisasi. Yang ketiga, itu sebagai pembentuk identitas sosial. Contohnya itu seperti pakaian dan gaya hidup. Dan contoh-contoh lain itu seperti warna hitam untuk duka dan merah untuk keberanian. Oke, dampak simbol pada realitas sosial itu sendiri itu ada beberapa. Di antaranya, yang pertama adalah mengarahkan seseorang pada perilaku tertentu. Contohnya, itu ada pada rambu lalu lintas stop, membuat para pengendara ketika melihatnya berhenti. Yang kedua, dampaknya dapat membangun solidaritas. Contohnya seperti bendera merah putih yang menyatukan rakyat Indonesia dalam semangat nasionalis. Yang selanjutnya, itu ada memicu gerakan sosial, yang dimana contohnya yang seperti kita tahu, seperti Brave dan Hero Green yang menjadi simbol perlawanan masyarakat untuk menegakkan keadilan yang ada pada negeri ini. Dan yang terakhir, itu dapat menciptakan realitas bersama. Contohnya itu seperti cincin kawin yang dipahami sebagai tanda antara suami istri yang dimana mengikat mereka. Baik, terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok pertemuan 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau saran atau kritik, boleh langsung dituliskan saja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.